Mas Agung, Iya. udah berapa lama di Denmark? Ya 2 tahun. 2 tahun. Iya. Tapi yang sakitnya itu berapa lama? Kalau yang sakit di sini itu berarti udah 6,5 bulan. 6 bulan ya. Udah berapa kali kemoterapi? Selama 6 bulan. 3 kali kemo. 3 kali kemo ya. Iya. Awalnya tuh gimana sih bisa masuk ke perusahaan atau agensi yang bagus? Jadi agensinya itu mau ngurusin Mas Agung tuh gimana caranya? Agensi yang di Indonesia apa yang di sini ya? Awalnya Mas Agung? Awal dari Indonesia dulu ya. Iya. Kalau awal dari Indonesia yang ini ownernya kan dia teman saya waktu di kapal pesiar Di mana tuh, kota mana? di Orlando, US. Oh, waktu di Amerika nih, di Orlando. Iya. Oke. Orang Indonesia, WNI. Iya, orang WNI. Dulu saya kan kerja di kapal pesiar. Cuma Iya. waktu itu si yang agensi lah namanya itu. Bosnya itu kan dulu satu kapal sama saya itu. Iya. Dia sebagai manajer, saya sebagai bawahan. Oke. Waktu itu sempat pulang bareng kan. Tahun berapa? 2012. Oh, udah lama. Itu pertama kali jadi pelaut gitu. Ya sebelumnya saya juga kapal pesiar, kapal ikan dulu. Oh, sebelumnya kapal ikan dulu. Tahun berapa punya buku laut pertama kali? 2006. 2006 itu sudah melaut ya dari 2006 Iya. ya. Terus ketemu temannya Mas Karkom ini yang di Amerika. Kerja di Amerika ketemunya 2012. Terus ikut ke Orlando tadi. Ikut ke Orlando. Oke, berapa tahun ikut ke Orlando? Saya 6 tahun. Oke. Yang di perusahaan Disney itu 6 tahun. Di Disney ya? Iya. Itu bukan pencari ikan kan? Itu kapal pesiar. Kapal pesiar. Oke. Terus habis dari situ? Habis dari situ saya resign 2018. Oke. Kenapa resign? Merasa ya bosen lah. Capek ya, ingin sesuatu yang baru ya. Iya. Pengen lihat pertumbuhan anak gitu. Oke, ya. Terus tahun 2022 kalau nggak salah sih, si agensi ini yang bos teman saya ini nelpon, katanya berminat nggak untuk ke kapal ikan, soalnya dia kan tahu basic saya kan kapal ikan. Iya. Akhirnya saya tergiur dengan gaji segini gitu. Oh, gajinya gede lah ya? Iya, kalau di brosurnya sih itu dia bilang minim itu kan 22.000 kroner. 22.000 kroner itu berapa kalau dirupiahin? Kalau dirupiahin sekitar 40 jutaan lah. 40 juta per bulan. Per bulan. Oke. Itu sudah bersih itu ya? Itu kotor masih. Oh, kotor, oke. Itu baru estimasi untuk ininya, untuk apa namanya, untuk minimnya itu. Oke. Minimum wage. Akhirnya saya tertarik gabung. Tahun berapa ini? 2002 kalau nggak salah sih. 2022 ya? Iya 2022. Iya 2022. Oke. Nah, perusahaannya perusahaan apa? Agensinya kan punya temannya Mas Agung. Iya. Tapi perusahaannya perusahaan negara? Ya, masih ini kalau yang agensi yang di Jakarta itu namanya PT Siparindo. Oh, agensinya. Iya. Ya. Terus dapat pekerjaan yang menangkap ikan tadi? Yang nama tadi nama perusahaannya Fosa. Fosa milik dari negara? Dari negara Faroe Island. Kepulauan Faro. Iya, Ya, itu masih di bawah Denmark ya? Iya. Kepulauan Faro juga. Ya. Jadi dari tahun 2022 sudah kerja di Fosa. Iya terus. Di diagnosa sakitnya sejak kalau nggak salah Januari 2002 ini nih. 2026. Iya. Oh, di diagnosa sakit, terus Fosanya ini bertanggung jawab ya? Bertanggung jawab. Oke. Di sana juga ada agensi namanya itu Manning FO. Manning FO punya Iya. Kepulauan Faro juga. Punya Kepulauan Faro juga yang dimiliki oleh Mr. James Christian. Oke. Jadi Mas Carkum seluruh biaya pengobatan ditanggung Fosa. Ditanggung sama asuransi sih yang asuransi, iya. Nah, asuransinya menanggung semua ya. Semua. Akomodasi di sini juga. Iya. Bahkan keluarga juga didatengin ya. Keluar dari datang. Nah, gajinya? Kalau gaji selama saya 1 tahun itu, 1 tahun ke depan itu saya dikasih kotor itu 22.000. Oh, setengahnya dari yang tadi ya. 40.000 kroner ya. Iya. Oke. Kalau istilahnya itu basic minimum wage. Iya, minimum wage. Jadi walaupun nggak kerja tetap dikasih penghasilan. Iya. Dan treatmentnya semua gratis ya? Semua gratis. 3 kali kemo tadi. Iya. Terus ada cangkok bone marrow juga ya? Kalau cangkok tulang belakang nggak sampai, alhamdulillah nggak nyampe. Oh enggak. Okay. Soalnya perkembangannya itu baik. Perkembangan baik. Dijelaskan nggak? Ada penerjemahnya berarti ya? Penerjemah Denmark ya? Bahasa Denmark? Ibu Santi. Oh, dari KBRI ya? Iya. Dibantu banyak dari KBRI ya? Jadi selama saya treatment di sini
Ibu Santi itu selalu mendampingin saya. Selalu dibantu dari. Soalnya kalau untuk bahasa medis saya kurang ngerti, makanya saya harus minta pendampingnya Ibu Santi itu. Ya. Awalnya kalau buat teman-teman dari Indonesia yang kepingin bisa kerja seperti Mas Cakung ini gimana sih caranya? Pendidikan ini dulu, pendidikan pelaut Enggak, soalnya yang bisa masuk ke Faroe Island ini itu harus orang-orang yang benar-benar berpengalaman. Oke. Berapa tahun minimal pengalaman pelaut? Ya kalau minimal sih setahun 2 tahun lah. Oke. Tapi harus bisa bahasa Inggris basic. Bahasa Inggris basic. Iya, soalnya untuk komunikasi sama authority yang di sana sih. Oke. Untuk safety juga. Oke. Perlu sertifikat apa? Sertifikat bahasa Inggris atau sertifikat? Enggak sih. Enggak ya. Hanya pengalaman dan rekomendasi dari perusahaan sebelumnya atau agensinya. Iya. Cuma nanti kalau kita udah apply di agensi yang di Jakarta, itu kita kan interview bahasa Inggris. Setelah interview dari agensi Jakarta, kita interview lagi sama yang di Faroe Island lewat video call. Lewat video call aja. Iya. Oke. Pertama kali di diagnosa tuh gimana Mas Cakung? Ketahuannya tuh karena apa? Kalau ketahuannya sih waktu kapal baru berangkat beberapa hari, saya itu merasa lemes gitu. Ini kalau lutut juga merasa kayak kayak gemetar gitu. Terus napas yang kayak short gitu, short breath gitu. Terus waktu itu kan saya 3 hari nggak boleh kerja. 3 hari nggak kerja. Okay. Iya, sama kapten itu. Itu udah di laut ya? Udah di laut, udah jalan di laut. Tiap sehari 2 kali itu pagi sama sore saya selalu di tensi. Tensi darah. Iya. Tinggi. Rendah. Rendah. Cuma yang terakhir yang saya sakit kolek itu kalau nggak salah jam 7-an si koki turun mau tensi darah. Tapi setelah tensi itu saya kolaps, tiba-tiba kolaps karena di situ tekanan darahnya itu sangat rendah. Katanya sih saya pingsan itu sekitar 20 detikan. Oke. Terus kaptennya? Okay. Cuma waktu itu kapten langsung manggil ambulan. Memutuskan balik dia ke darat? Iya. Oh langsung ya? Langsung. Ketika ada anak buahnya yang sakit, pingsan berat gitu ya, dia balik ke darat, dipanggil ambulan ya? Iya. Dari situ baru didiagnosa ketahuannya? Baru ketahuan, baru rumah sakit saya diinterview banyak lah pokoknya. Mungkin penyebabnya apa gitu. Itu di Kepulauan Faro ya? Iya, di Kepulauan Faro. Iya. Di rumah sakit Kepulauan Faro. Saya di situ dikasih katanya sih darahnya itu terlalu rendah. Makanya saya dikasih darah merah itu 6 kantong. Habis itu paginya dikasih tahu sama dokter, kan saya nginep semalam. Sama dokter dibilang kamu harus perawatan di Denmark katanya. Karena di Kepulauan Faro nggak ada fasilitasnya mungkin ya? Iya mungkin. Yang nggak ada dokternya juga. Dan diberangkatin ke Denmark. Iya. Baik banget ya urusannya ya, dan agensi dan juga asuransinya ya. Iya. Ya, akhirnya treatment di sini kemo 3 kali, harusnya kan 4 kali. Cuma karena cancernya udah hilang, jadi yang keempatnya itu nggak usah katanya. Karena ketahuan didiagnosa sejak awal itu ya, jadi bisa cepat sembuh ya. Iya, alhamdulillah. Iya. Buat teman-teman yang lagi melaut juga, apa tips-tipsnya biar dapat agensi yang bagus, yang bertanggung jawab lah paling nggak? Yang bertanggung jawab, kalau tips-tipsnya sih cari yang bener lah, cari yang itu nggak asal ngeberangkatin loh. Biasanya kan mereka itu asal ngeberangkatin gitu. Jadi Mas Cakung ini udah berpengalaman juga ya, misalnya dulu saya punya cerita beberapa teman-teman pelaut yang di wilayah Pasifik tuh, mereka melaut juga cari ikan, tapi ketika ada kasus ya namanya di laut ya, terus mereka akhirnya ditahan di Vanuatu. Nah biar nggak ada dalam kondisi kayak gitu tuh, cara memastikan bahwa perusahaan-perusahaannya itu baik tuh gimana? Apa insting aja Mas Cakung karena sudah berpengalaman? Gimana ya harus ngomongnya, soalnya itu di Indonesia banyak perusahaan yang nakal juga. Oke. Ciri-cirinya nakal gimana? Ciri-cirinya nakal itu kadang-kadang mereka cuma ngambil ininya aja, ngambil uang cas lah istilahnya, kalau orang kita bilang kan uang cas itu misalnya berapa puluh juta. Habis itu nanti
suruh nunggu gitu. Oh, diminta di awal gitu. Iya, diminta di awal. Kalau Mas Yakum ini tidak pernah diminta di awal ya? Tidak pernah. Oh gitu. Kalau yang perusahaan saya ini tidak pernah. Selama saya lulus dari interview sama yang pihak Parung, kalau udah ada rekomendasi yang working permit keluar, itu saya baru harus bayar uang awal 10 juta. Itu untuk visa sama medical. Oh, untuk kebutuhan sendiri ya? Iya. Oke. Kalau bisa gabung ke cruise yang di Disney tadi dulu gimana sih, Pak? Kalau yang di cruise ship, saya belajar dulu di LPK. Oke. Berapa lama? Kalau waktu itu saya kira 3 bulanan. 3 bulan terus dapat sertifikat ya? Iya. Terus apply? Oke. Ke perusahaannya yang di Disney itu atau ke agensinya ini? Ke agensi itu yang di Indonesia itu, yang di Jakarta. Waktu itu agensinya CTI. Jadi yang mengarahkan memang benar agensinya ini ya? Iya. Dan ngeceknya apa mereka punya jaminan asuransi yang bagus juga? Bagus juga di sana. Oke, Mas Yakum harus cari tahu dulu gitu ya? Oke. Waktu itu berapa tahun di Disney? 6 tahun. 6 tahun ya? Bolak-balik ke Indonesia berapa kali? Kontrak, kalau untuk kontrakan 8 bulan. Oke, jadi 8 bulan on board, 2 bulan setengah vacation. Istilahnya vacation kata mereka itu. Dan tetap digaji ya? Enggak. Oh enggak ya? Oke. Gaji selama on board aja itu. Selama on board ya, tapi itu udah cukup ya? Udah cukup. Kontraknya 6 tahun ya, jadi Kalau kontraknya selamanya, cuma karena ada aturan nggak boleh lebih dari 8 bulan. Jadi maksimal 8 bulan itu saya harus vacation dulu. Oke. Selama 3 bulan atau 2 bulan setengah gitu. Mas Yakum lahir dan besar di mana? Cirebon. Iya. Di sana dari kecil udah bisa bahasa Inggris juga? Kalau bisa bahasa Inggris sih dulu saya kan kalau waktu sekolah itu seneng gitu. Oke. Senang lah istilahnya. Belajar. Cuma kalau untuk belajar waktu saya di kapal Taiwan. Oh, awal-awal karirnya di kapal Taiwan. Iya. Itu bahasanya bahasa Inggris dan bahasa Cina. Bahasa Cina. Oke. Cuma karena kapalnya ada orang Filipina bagus bahasa Inggrisnya. Oh, belajar dari situ. Oke. Jadi walaupun dia ngomong saya tahu maksudnya, awal-awalnya dari situ. Nah, dari situ terus pengalaman ke yang lain lagi. Iya. Akhirnya ke yang di Denmark sekarang ini ya. Iya. Ya alhamdulillah lah Mas Yakum nggak kenapa-napa ya, cepat ditangani juga ya. Alhamdulillah juga sekarang ada istri ya, bahkan istri itu diberangkatin ke sini untuk mendampingi suaminya sama penyembuhan ya. Iya. Wah, memang ya berarti selain keinginan, pengalaman juga dan punya bahasa Inggris, percaya kepada agensi yang baik itu penting ya. Penting. Ya. Apalagi yang Mas Yakum mau share tips-tips jadi pelaut yang sukses ya? Kalau dibilang sukses ya tergantung itu sih, tergantung orangnya itu. Tapi kan kita bersyukur bahwa tidak banyak masalah ya dalam pekerjaan lah paling tidak. Iya. Apa yang Mas Yakum mau share buat sesama pelaut? Selalu perbaharui misalnya buku pelaut, jangan sampai mati ya. Iya. PST harus revalidasi. Terus buku pelaut juga harus diperpanjang. Terus cari yang agensi yang benar-benar nggak ada kasus gitu. Soalnya kalau saya lihat di itu kan di Facebook itu daftar yang bermasalah, yang agensi bermasalah itu banyak sekali. Oh, itu bisa ketahuan ya? Bisa ketahuan. Jadi harus dicek dulu ya sebelum mendaftar ya. Iya. Pendidikan Mas Yakum apa terakhir? Terakhir SMA. SMA ya. Habis itu ke apa tadi? Habis itu ikut LPK itu. LPK itu ya, pelatihan ya. Nah dari situ dapat pengalaman banyak ya. Ya alhamdulillah dapat pengalaman banyak. Kalau gimana cara mencari ikannya atau memancingnya? Kalau memancing itu kita kan namanya kerja di itu kan pakai mesin, badan long line. Oke. Jadi itu pakai mesin. Dan bukan manual. Iya. Belajarnya di mana? Belajarnya ya di situ kan otodidak ya. Otodidak. Jadi istilahnya kan ilmu kelihatan. Ilmu melihat ya. Itu kan kadang-kadang bahasa Inggris, kadang-kadang bahasa Jerman, kadang-kadang bahasa Cina, Jepang. Tapi kalau untuk kerja ya harus bahasa Inggris. Oke. Soalnya campur sama orang Faroe Island juga, bukan cuma orang Indonesia semua. Tapi manualnya itu sempat baca sendiri pelajari atau ada yang ngajarin? Yang mananya? Manual mesinnya, buku-buku manual, buku petunjuk. Ya diajarin sih sama kapten. Diajarin sama kaptennya. Ini caranya gini. Dan dia percaya ya. Iya. Kaptennya orang mana? Orang Faroe Island juga. Oh, berarti dia bahasanya bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris ya. Oh, udah paham semuanya. Mm-hmm. Sama kerja itu Mas Yakum yang WNI sendiri atau kadang-kadang banyak teman-teman WNI juga?
Kalau yang WNI di kapal saya itu ada 6 orang. Oh banyak. Oke. Cuma yang kapal-kapal lain banyak, jadi sekitar itu ada 100-an lebih yang banyak. itu untuk pelaut itu. Di sebelum-sebelumnya juga pasti ada pelaut-pelaut WNI lainnya. Pasti ada. Oh, jadi kalau ada teman nggak terlalu repot ya, Iya. bisa belajar bareng-bareng ya. Iya. Oke, Mas Agung, semoga cepat sembuh, sehat. Terima kasih. Ketemu lagi nanti kalau di Indonesia. Ya, Insya Allah. ya. Terima kasih. Mantap.